Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Oke, di episode kali ini kalian bakal dengerin suara aku Metri dan aku Arya. Nah, dari judulnya sih kita kayak mau bahas sequel dari episode sebelumnya ya nggak sih Ar? Nah iya nih bener banget. Tapi kalian sadar nggak sih ada bedanya di sini? Apa tuh? Kalau episode sebelumnya itu ada embel-embel jurusan nih Mel. Oh Kalau iya. di sini kan enggak nih. Oh iya bener, coba cek lagi ya di atas itu namanya. Nah, kenapa tuh Ar alasannya? Oke, buat tahu jawabannya langsung aja nih. Di sini udah ada para narasumber nih kakak-kakak yang kece-kece. Boleh memperkenalkan diri aja langsung gitu. Halo, nama aku Diajeng. Aku dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, yang satu Aku dari aku dari tadi ya Iya, kan? benar. Aku Navita Savitri dari Poltekkes Semarang. Oke, anak Poltekkes ya, yang satu Kesehatan Semarang. semua nih. Iya, yang satu Jogja. Nakes masa depan bangsa. Iya. 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 Bangsa. Soalnya kayak sekarang tuh nakes yang paling berperan ya nggak sih di masa-masa Iya. gini ya kan. Nah, oke langsung masuk aja ya first question. Aku mau tanya nih ke Ajeng sama Novita. Kalau buat pendaftaran atau seleksi Poltekkes itu gimana sih? Kayak jujur soalnya aku tuh kurang familiar juga kalau politeknik gitu. Sama nggak sih kayak daftar universitas gitu? Untuk pendaftaran sebenarnya itu agak beda ya. Hmm. Kalau misalnya di Poltekkes Jogja sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada PMDP atau minat bakat, dan di situ menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 plus menggunakan piagam jika ada yang punya. Terus yang kedua adalah SIMAMA, di mana itu ada uji tulis. Dan yang ketiga adalah ujian mandiri. Bedanya ujian mandiri sama SIMAMA itu cuma beda di biaya pendaftarannya aja, tapi sama-sama uji tulis. Mahal yang mana tuh Kak? Tentunya yang mandiri dong. Tapi ini ada kayak kalau mandiri gitu ada uang pangkal gitu atau enggak? Beda nggak sih? nggak ada. Oke. Oke. Aku tambahin ya, Heeh. kalau di Poltekkes Semarang itu juga ada jalur bidik kamu. Jalur bidik kamu itu jalur untuk bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu. Jadi itu nanti biayanya itu ada yang sebagian di cover sama Poltekkes. Oke. Terus ada jalur PBUB. Jalur PBUB itu untuk penelusuran bibit unggul berprestasi. Jadi kalian yang punya piagam atau sertifikat baik akademik maupun non akademik bisa nih daftar di Poltekkes. Oke. Mantap. Next, Mas. Oh iya, aku ya. Ngantuk ya Oke, sepertinya bentar. ya Arya ya. Terus aku mau nanya nih, jurusan di Poltekkes Jogja sama di Poltekkes Semarang tuh ada apa aja? Oke, kalau di Poltekkes Semarang itu ada jurusan keperawatan. Keperawatan ini kan langsung terjun ke pasien. Jadi tuh kalian bisa nyuntik atau Nancy langsung ke pasiennya gitu. Iya benar. Terus ada jurusan kebidanan. Jurusan kebidanan ini tentang ibu hamil dan bayi-bayi. Gitu ya. Oke. Terus ada jurusan gizi. Jurusan gizi ini menarik banget. Kenapa? Karena nanti itu kita bisa masak-masak. Masih. Masa-masa Ini gimana kayak ya? prakarya di ini. Oh iya di... benar. Prakarya tapi versi sehat. Iya benar. Terus ada jurusan dari TRR. TRR ini adalah Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi. TRR ini tuh nanti kalau di rumah sakit itu kerjanya bisa di bidang rongsen. Radiologi. Iya. Iya. kan? Ronsen ya. Bisa ronsen hati nggak tuh? Aduh, kosong loh nanti ketahuan Oke. ya. Kalau di Jogja gimana nih Jam? Kalau Jogja sendiri sih lebih sedikit ya jurusannya, cuma ada 6. Yang pertama itu ada gizi, analisis kesehatan, keperawatan gizi, kepidana, dan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Oke. Oke. Rata-rata sama sih sama kayak Poltekkes Yogyakarta. Sebenarnya aku mau tanya out of topic. Poltekkes ada di mana aja sih? Jogja, Semarang, terus Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta, Malang, Surabaya, Solo ada nggak? Salatiga. ada Salatiga, terus sama luar Jawa sih. Oh. Banyak. Banyak. Oke, terus udah cerita-cerita nih dari tadi, tapi belum tahu nih mereka tuh jurusannya apa gitu Bener kan. juga ya. Oke, ini Kak Ajeng sama Kak Novi jurusannya apa nih? Kalau aku keperawatan.
Keperawatan. kalau Kalau aku keperawatan tapi dari D3. D3. Oke, Kalau enggak, Ajeng kalau- apa? Kalau aku sarjana terapan keperawatan plus profesi nurse. oh Oke. itu udah langsung sama profesi Iya, nurse-nya. benar. Oh, Bedanya gimana? Kalau beda-bedanya? Kalau bedanya itu mungkin masa kuliahnya ya, kayak aku tuh 5 tahun. 5 tahun. Kalau yang D3 kan 3 cuma tahun. 3 tahun. Oh, lama Oh ya? kalau sama profesi nurse nambah setahun lagi jadinya. Iya, 5 Oh. tahun udah termasuk profesi. Oh, Oke. oke. Nah, aku mau tanya, kalau Poltekkes itu lulus langsung dapat kerja nggak sih? Kayak langsung, oh kamu ditempati di rumah sakit ini gitu misalnya. Ada nggak? Kalau di Poltekkes Semarang itu sebenarnya nggak ada ya. Tapi kita tuh nanti dapat rekomendasi dari dosen-dosen atau dari para alumni gitu. oke, Untuk oke, tambahannya kayak misalnya untuk kerja langsung sebenarnya untuk tahun ini pemerintah tuh kayak mewajibkan semua harus profesi ya. Jadi kalau misalnya ambil D3 wajib melanjutkan D4 dan plus profesi gitu. Jadi aku lebih saranin langsung ke D4-nya. Berarti kalau misalnya ada orang ambil D3 gitu, Iya. berarti D4 kan D4 5 tahun kan? Yang Empat, ada D4 kan 5 tahun. terus D3-nya 3 tahun. Iya, enggak gini. Jadi kalau D3 kan 3 tahun. Dia ambil sarjana terapan. Cuma ngambil 2 tahun jadi. Oh. Jadi sama-sama 5 tahun Oh, tapi iya, mungkin iya, iya, iya. dijeda kali ya. Iya, Oke. paham. Oh ya tadi sebelumnya ada pertanyaan yang kelewat nih. Di jurusan kalian itu mempelajari tentang apa aja sih gitu? Kayak mungkin di-spill sedikit gitu. Kalau jurusan keperawatan sih lebih kayak biologi ya, kayak misalnya mempelajari bagaimana sih caranya nyuntik, cara membaca suntik ya maksudnya. Udah aku takut ya. Terus cara membaca ini alat pendeteksi jantung dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya ilmu keperawatan tuh hampir mirip-mirip kayak ilmu kedokteran. Oh, Kan iya, tentunya iya. kayak keperawatan tuh asisten dokter kan. Iya, Tentunya benar. harus menguasai ilmu yang dikuasai Iya, dokter juga. bener sih ini. Karena tangan kanannya dokter. Iya, Kalau benar. dokternya lagi nggak ada kan, Mbak ini gimana? Maksudnya Iya benar sih. Orang yang kayak aku aja gini ya, Met kan kesmas ya. Ini kan Yes, upayanya yes. preventif bukan kuratif kan. Nah terus tapi tetap ada ini loh apa ilmu biomedik Iya, ada benar, kan ilmu ada kan nah biomedik iya ini biasa. bener kayak karena ada kalian dokter nyangkut nyawa-nyawa orang Iya ya sih, kan iya, benar. kerjanya. itu susah gak sih Anatomi nggak sih? Iya. Aku yang nggak ada hanya ketawa. Oke, terus aku mau tanya, ini sebenarnya nggak ngerti deh, ini pertanyaan bermutu apa enggak ya? Prospek kerja kalian tuh apa sih? Prospek kerjanya itu perawatan luas ya, nggak melulu tentang di rumah sakit. Oh, nggak gitu. perlu perawat di rumah sakit. Iya. Ya, Bisa tapi apa tuh? pada dasarnya tuh emang jadi perawat, Iya. tapi cuma bisa jadi di panti jompo atau misalnya di rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Lebih luas Oke. tempatnya gitu ya. Iya, bisa Oke, oke. dipanggil jompo Met Panti jompo. Kita merawat biar masyarakat luas. Iya, betul-betul kan yang harus dirawat banyak ya. Iya. benar. Terus aku mau tanya sih, ada nggak sih worries kalian masuk Poltekkes? Misal kalian tuh takut jarum suntik kayak atau takut darah gitu misalnya. Oke, kalau aku sih nggak ada ya, karena belum tahu sih sebenarnya, karena Oh. belum Oke, belum tahu. belum praktek Iya, ke iya, sana. Tapi sebelumnya sih enggak Oke. takut. Kalau aja takut Kalau aku enggak sih, karena aku tipe orang yang apa namanya? Apa nih? lihat yang Nggak- kotor-kotor gitu. Iya, nggak enggak apa-apa. jijian gitu sama. Nggak jijian. Oh. Jadi kayak sama darah atau ini kayak ya bisa Emang diatasi kalian lah. nggak linu gitu ya? Nah aku jujur ya Met, aku tuh kalau lihat yang kayak luka terbuka aja kayak aduh gimana gitu. Tanganku langsung basah banget. Aku takut banget beneran. Kalau misalnya kamu udah praktek suntik gitu belum? Belum sih, aku kemarin baru ini apa cara tes penglihatan mata, Oh. terus telinga. Ntar kalau kamu udah praktek suntik bilang aku ya, aku mau tanya soalnya. Masa depan ya sih dia. Iya. Masa depan. Oh, Aku penasaran bener gak sih nyuntik diri sendiri atau nyuntik teman gitu? Katanya kan kayak gitu ya. Makanya nanti kalau Iya, udah nanti praktek kalau bilang udah aku ya. ilmunya Aku ya. tanya, aku kepo nih. Oke nih, oke kita lanjut ke pertanyaan penutup nih. Kayaknya di semua podcast Koalisem Iya. nih ada Pasti ada ini ya kan. apa nih namanya Pertanyaan sejuta oh ya umat. sejuta umat nih. Apa sih tips and triknya buat masuk ke Poltekkes gitu? Apa mungkin harus pinter biologi atau jago gitu pakai jarum suntik gitu? Enggak sih, enggak harus jago biologi karena
Pada dasarnya tuh kalau misalnya niat dan punya passionnya di situ pasti akan berjalan lancar ya selama proses tanpa beban tanpa beban. Kalau misalnya nggak ada niat sama passion kan kayak merasa tersiksa kalau masuk situ. bener banget Oke. terpaksa. Oke, kalau Novita apa tuh tips and Sama sih. Yang penting tuh kalian niat, doa nih yang penting Nah, ya. ini doain nih. sih ya. Barangkali kan bisa jalur langit gitu kan ya. Benar. Oke nih mereka semua kita semua deng. Kita semua. Oke, mantap pola ya. Iya, Men. kita semua itu mantep kok. Oke. Masuk kalian yang dengerin. Iya. Oke. Kita udah dapet nih banyak ilmu dan informasi dari kakak-kakak dari Poltekkes Jogja sama Poltekkes Semarang jurusan keperawatan. Di sini jurusan keperawatan. Tapi kalau misalkan kalian nanti mau tanya-tanya di jurusan lain gitu ya, Bisa. jangan lupa ikut ikut Koalisem. Koalisem. Kalau misalnya kalian ngerasa podcast ini terlalu cepat gitu ya, kurang gitu informasinya, bisa ikut Koalisem, nanti masuk room yang Poltekkes. Siapin Ya, aja wajib mukanya nih, deh wajib. sekarang. Iya wajib banget, iya kan? Oke. Ini kayaknya udah di akhir podcast nih, Matt. Aku Sudah mau di ngucap, ujung sekali. aku sama Metri mau ngucapin makasih nih sama Kak Novi, Oke, sama Kak sama-sama. Ajeng gitu ya, udah hadir di Sama-sama. podcast ini. Di tengah kesibukannya, Iya. iya. Sekarang udah libur belum sih? Kan ceritanya Oh, ceritanya Januari nih ya. Januari loh Oke. Pak. Oke. Mungkin sampai di sini aja episode Satpam Kesehatanmu part 2. 2. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. See you. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.